Ya, ini misalkan objeknya yang saya mau render. Jadi teman-teman bisa masuk ke rendering, terus render setup. Ya, ada menu rendering, render setup. Jadi sudah saya sampaikan tadi, rendering fungsinya untuk kita membuat outputnya apakah berupa image atau video. Gitu. Nah, kita fokus dulu ke image, settingan image. Ya, rendering, render setup, atau kalian tekan F10. Oke, saya klik di sini. Nah, muncul di sini teman-teman, kita bicara default dulu ya. Kita bicaranya default dulu, tidak bicara render engine. Render engine tuh kalau teman-teman bisa lihat kayak V-Ray, Mental Ray, atau mungkin kalian klik di sini tuh ada apa istilahnya, ada jenis-jenis rendernya ya. Kalau di versi saya ada ART dan macam-macam. Nah, ini belum saya bahas sejauh itu, tapi paling nggak membantu dulu untuk tadi pertanyaan dari Mas Isa untuk setup rendernya yang default dulu karena akan berhubungan dengan lighting dan macam-macam. Nah, saran saya untuk awal ya, untuk awal walaupun teman-teman pakai Max 2020 atau Max yang ada Mental Ray atau ada yang ada Arnold-nya kayak gitu, saran saya dibikin default aja semua. Kadangkala ada yang install render yang dia masih kebaca Mental Ray. Nah, kadangkala akan lupa kok gambarnya enggak bagus ya dan lain-lain. Nah, ini kalian harus setup ke default-nya dulu. Di target ya, di bagian target ini pastikan ada namanya production rendering mode. Ya. Yang saya sering gunakan ya salah satunya adalah active shade mode. Active shade mode ini kalau kalian misalkan buka YouTube dan lain-lain yang ada istilahnya RT render, real time render itu harus diaktifkan active shade mode. Jadi kita nggak perlu render, kita gerakkan dia otomatis akan render. Namun VGA-nya harus support ya. Jadi kalau misalkan Pak di tempat saya nggak bisa ya karena VGA-nya nggak support gitu kan. Oke, pastikan nanti kalau ada settingan, nah balik lagi, 360 cloud rendering mode, ini render secara online. Kalian bisa gunakan ini, jadi kalau kita menggunakan yang real ya, kebetulan kan saya pakai license-nya ya. Di sini saya not for commercial use ya, karena saya daftar langsung di Autodesk-nya. Kalau teman-teman kan pakai crack ya, jadi ada kemungkinan kita nggak bisa, kalian nggak bisa sign in. Nah, ini harus sign in dulu gitu. Jadi kita harus terhubung dengan Autodesk. Nah, di sini kita punya account nih, punya cloud di Autodesk. Jadi kalau kita render itu filenya tinggal kita login di Autodesk, kita bisa ngambil tuh filenya. Ini salah satu engine yang bisa kita gunakan kalau kita terlicense sama Autodesk. Oke. Ya, pastikan di production rendering ya yang pertama. Terus berikutnya adalah di present-nya pastikan di sini no present selected ya. Kita nggak perlu mengaktifkan di sini. Terus berikutnya ada render. Render ini adalah jenis tipe render yang kita gunakan. Default-nya adalah scanline render ya. Default-nya seperti itu, scanline render. Nah, ada Quicksilver hardware render, ART render, scaline render, view file render, ada Arnold. Mungkin di tempat kalian ada apa istilahnya Mental Ray, atau mungkin kalau yang terinstall bisa V-Ray dan macam-macam. Nah, di sini untuk awal karena itu settingannya ada hal tersendiri, termasuk Quicksilver kayak itu kan. Ini untuk percepatan sih, ART juga untuk percepatan. Tapi daripada, karena itu nanti akan berhubungan dengan material yang kita gunakan. Ini belum saya sampaikan karena kita belum masuk ke dalam lighting dan belum masuk ke dalam material editor. Sehingga saran saya sekalian defaultkan ke scanline render. Nah, render save-nya ini kita nggak perlu nge-save di sini dulu ya. Kalau kita centang kita mau nge-save di mana, nanti nge-save-nya di belakangan aja. Oke. Terus berikutnya adalah view to render. Nah, kita bisa ngecek nih view to rendernya adalah what? Perspektif. Oke. Jadi, ketika kita mau render, saran saya, jadi kalau klik kanan, ini adalah view yang dirender. Ya, walaupun 4 seperti ini, yang saya aktif ada front, ya, misalkan saya render, dia yang akan render adalah front. Jadi ketika 4 view aktif, yang ke klik kanan di mana, yang dia akan ke render.
Ya, ini tekan F9 kalau hanya render preview. Misalkan saya klik kanan perspektif, saya render, dia akan muncul di perspektif kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia tidak bekerja, ya, dia tidak bekerja, oke, di sini dia ngebug nih, ya, kita enggak ini. Ya, kita coba aktifkan seperti ini. Kita tekan F9. Nah, kalaupun masih ngebug, ya is oke, nggak apa-apa. Kita kalian bisa masuk rendering, kliknya adalah di rendering ke render, ya, bukan di F9-nya. Ada Shift Q. Nah, misalkan tadi ketika saya pencet F9, kok nggak ganti-ganti Pak? Padahal saya sudah posisi ke dalam view perspektif, ya. Oke. Nah, saran saya adalah ketika kalian mau ngerender, saran saya kalian maksimalkan dulu mana yang ingin di render, kira-kira gitu ya, yang ingin di render. Misalkan di perspektif nih, misalkan seperti itu. Nah, ini saya aktifkan dulu di perspektif. Ya, seperti ini kira-kira. Ya, nah berikutnya ini untuk memastikan ya, memastikan tadi di render setup di bagian mana render setup saya belum muncul nih. Rendering, render setup 10, iya. Oke, nah tadi di perspektif atau di mananya. Nah ini untuk mengaktifkan. Oke, ini settingannya, defaultnya pastikan kalian seperti ini ya, itu di bagian atasnya. Terus di sini ada common. Common itu sebenarnya kita bisa setup nih mau single atau aktif segmen atau range. Nah, ini untuk sementara sekarang kalian pilih yang single dulu ya. Kalian pilih yang single. Single itu hanya satu frame aja ya. Kita belum bahas render output. Ini untuk cepat-cepat pertanyaan aja. Kita pilih single. Nah, terus yang perlu kalian atur lagi adalah di bagian output size-nya. Ya, output size-nya ini ketika kalian klik, kalian bisa milih nih HDTV misalkan atau PAL atau seperti atau custom. Kalau custom kita bisa ngeset. Nah, bedanya adalah di 3D itu kita nggak bisa, Pak, itu bisa nggak dibikin 300 dpi misalkan atau 150. Nah, ini sayangnya di 3D itu nggak ada settingan seperti itu. Dia dpi-nya kebacanya sekitar 90 dpi, tapi kita bisa memperbesarkan width sama height-nya. Itu berapa? 5.000 atau 10.000 kayak gitu kan. Dulu saya pernah coba sampai 10.000 waktu itu untuk baliho ya, gede banget gitu kan, sampai 10.000, tapi itu memang berat. Nah, ini nanti tergantung. Nah, cuman tadi pertanyaannya kalau kita bicara HD berarti kita tinggal pilih ke HDTV. Nah, ketika kita pilih ke HDTV, kita tinggal pilih nih sebelah kanannya ini apakah mau yang 1920 kali 1080, tinggal klik di sini, atau kita tinggal klik di sini. Maka ketika saya klik 1280 kali 720, maka di bagian wide height-nya dia akan berubah di 1280 720. Semakin kalian besar menggunakan dimensinya, itu akan semakin berat dan lama itu kan, tapi tergantung dengan speknya. Maka di sini tadi saya bikin atau settingan defaultnya ya kita bikin default aja, jangan pakai Arnold gitu kan, itu akan semakin berat. Oke, bagian ini oke, terus bagian common-nya. Dan berikutnya adalah di render output-nya. Nah, render output ini kita bisa langsung save nih. Ya, kita mau save di mana? Misalkan kita bisa klik output-nya, kita bisa pilih ke JPEG ya, karena formatnya adalah JPEG atau PNG ya, silakan. Next saya akan jelaskan bedanya JPEG sama PNG. Oke, kita masuk ke JPEG dulu. Nah, ini mau dirender kemana nih? Misalkan saya misalkan ke dokumen ya. Dokumen ini misalkan test render. Nah, render misalkan saya save. Itu saya klik OK. Ya. Nah, setelah itu itu aja yang kalian setting. Berikutnya kalian klik render. Ya, klik render. Ya, udah ketemu. Nah, mungkin satu lagi, Pak, area renderingnya tuh ketahuannya bagaimana ya? Area rendering akan dirender dalam scene tuh ketahuannya bagaimana? Kita bisa melihat, ini saya close, itu kalian bisa klik kanan di bagian perspektif, ya, itu bisa kalian klik kanan. Di sini ada namanya show save frame. Ya. Di bagian perspektifnya bisa klik kanan, ya. Jangan klik kanan di sininya, tapi di teksnya, perspektifnya,
ya, bukan di standarnya, bukan di defaultnya. Jadi setiap menu ini dia akan muncul masing-masing. Jadi di perspektifnya kalian klik show save frame. Ya, maka akan muncul apa istilahnya frame. Ya, ada framing. Di sebelah kanan ini hitam. Jadi dia nggak akan ke render. Jadi misalkan si ini saya geser ke sini. Nah, ini kan separuhnya hitam ya. Ya, separuhnya hitam. Ini ketika saya render, ya dia kepotong. Karena apa? Areanya sudah kelihatan. Nah, kalau ini saya nggak aktifkan, show save-nya nggak saya aktifkan, ya, misalkan saya seperti ini, saya di sini, saya render, ya dia jadinya kan seperti ini. Ya. Nah, saran saya adalah areanya kalian aktifkan. Mau seberapa? Misalkan klik kanan, show save frame. Jadi kita akan tahu areanya seperti apa dan dimensinya berapa. Nah, misalkan seperti ini, oke, kalian klik render. Nah, kalau kita tadi aktifkan save-nya di mana, maka setiap kalian render, pasti dia akan mengkonfirmasi. Apakah akan mengkonfirmasi overwriting, apakah kita akan numpuk lagi? Ya, kalau kita ya berarti yang tadi kita render, kita akan numpuk lagi. Gitu. Render, ya dia akan numpuk lagi di file saya. Nah, saran saya, di render setup-nya ini saran saya untuk awal ini kita tidak harus nge-save dulu ya, nanti tidak numpuk-numpuk. Karena kita belum bicara output rendernya nanti seperti apa. Saran saya di sini di checklist ya, tidak di checklist. Nah, sehingga ketika render dia muncul seperti ini baru teman-teman render. Di sini ada namanya save image, kalian bisa klik save image baru di save di mana. Nah, formatnya adalah JPEG misalkan. Ya, ini tes lagi. Tes render 02 misalkan. Klik OK. Ya. Nah, ini sudah ada hasilnya. Bisa kalian cek. Oke, saya share screen-nya. Oke, share screen satu aja ya. Ya, maka di hasil rendernya di dokumen. Oke. Dari hasil rendernya atau saya save ulang lagi ya, di sini saya save ulang lagi, saya save ya di dokumen mungkin angka ya 01 tes misalkan ya, maka di dokumen ya sudah ada ya 01 tes. Saya refresh dulu deh. Nah, di sini ya, saking kebanyakan file ya. Oke, ya di sini udah ada. Nah, ini yang teman-teman nanti kumpulkan nantinya ke depannya. Oke, pertama itu. Kedua adalah bagaimana, saya klik render lagi. Bagaimana kita mengganti background-nya? Ya, kita mengganti background-nya. Ini saya nggak enak Pak, warnanya hitam. Nah, cara mengganti background-nya adalah kalian ke rendering, ya, ke menu rendering. Di sini ada namanya environment, ya, rendering environment. Nah, kita bisa klik environment-nya dan yang kalian ganti di color-nya, ya, di bagian color-nya. Saya klik color-nya, di sini saya ganti warna putih. Saya klik OK. Ya, itu aja. Sehingga kalian render warnanya akan jadi putih.